Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaih dalam kitab Ad-Da' wad Dawa ini, penyakit dan obatnya. Di mana ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan sebelumnya ya, kita sudah membahas dan kita sudah sampai pada ucapan beliau di sini. Ya, beliau mengatakan, walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwamu bihadza sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Dan manakala para sahabat radhiyallahu taala anhum a'lamal ummati, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, yang paling mengenal Allah dari umat ini, yang paling mengenal Allah dan Rasulnya dari umat ini, wa afqahuhum fi dinihi, dan orang-orang yang paling paham terkait dengan agama ini, paling mengerti dengan agama ini. Begitu saja kondisi mereka, kanu aqwam bihadzal sabab, mereka paling kuat mengambil sebab-sebab ini. Bayangkan ikhwan sekalian ya, mereka saja para sahabat, orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, yang paling paham dan mengerti tentang agama dari umat ini. Kanu aqwam bihadzal sabab, mereka paling kuat mengambil sebab-sebab ini. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya, dengan sebab kita menanam benih, kita akan memanen hasil. Ya, dengan sebab kita bekerja, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dengan sebab kita makan, kita akan mendapatkan kenyang. Dengan sebab kita minum, akan hilang dahaga. Ya, banyak contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala alaih. Maka di antara bentuk tawakal yang benar itu, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la radakakum kama yarzuqut tayr, tagdu khimasa wa taruhu bitana." Ini konsep tawakal yang benar itu seperti ini. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Gimana caranya rezeki? Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya, kedua khimasa, dia harus terbang di pagi hari dulu. Dengan apa? Dengan kantong makan yang kosong, dengan perut yang kosong. Dia harus terbang dulu. Wa taruhu bitana, baru dia kembali di sore hari dengan kantong makan yang penuh, dengan perut yang kenyang. Jadi apa artinya? Burung saja dulu harus menempuh sebab. Seperti itu. Itu Allah SWT memberikan permisalan bahwa bentuk tawakal yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi tidak benar ya orang hanya kalau duduk di dalam masjid berdoa saja sampai dia berzikir mengharap keajaiban dari langit, sambil bermalas-malasan dia tidak bekerja, tidak menempuh sebab. Tidak seperti itu ikhwan sekalian. Rijalun la turhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Yang Allah puji itu para pedagang, para lelaki yang mau bekerja, yang mau bersibukkan diri dengan dunia, tapi dunianya itu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, perniagaannya, perdagangannya, pekerjaannya la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu panggilan azan dikumandangkan, dia segera memenuhi daripada panggilan tersebut. Tapi aktivitas dunia tetap jalan. Inilah yang Allah puji di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah memuji seseorang yang ada dujul, berpasrah diri, bermalas-malasan, berpangku tangan, tidak mau bekerja. Ya, ini generasi pemalas namanya. Tidak boleh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Seorang laki-laki itu harus punya harga diri, punya rasa malu. Jangan sampai dia tinggalkan anak istrinya, generasinya dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin, generasi peminta-minta yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Agama melarang. Kita harus bekerja ikhwan sekalian. Aqwamu bihadzal sabab. Para sahabat paling kuat mengambil sebab-sebab ini. Dan di antara sebab yang paling kuat, min husuli matlub, akan mewujudkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan adalah merupakan doa. Ya, wa syurutihi, memperhatikan syarat-syarat di dalam berdoa, wa adabihi, memperhatikan adab-adab di dalam berdoa, min ghairihim, mereka sangat memperhatikan sebab-sebab ini daripada orang-orang yang selain mereka.
Contoh di sini ya, Imam Ibnu Qayyim membawakan wa kana Umar ibnu Khattab, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yustansuru bihi ala aduwihi, dengan berdoa kepada Allah itu dijadikan sebagai permohonan pertolongan bala bantuan dalam menghadapi dari musuh-musuh beliau. Wa kana azamu jundaihi, dan kata Umar bin Khattab, doa itu adalah merupakan salah satu bentuk bala tentara pertolongan yang sangat besar, pasukan yang sangat kuat. Wa kana yaqulu, maka beliau Umar bin Khattab senantiasa berucap menyampaikan kepada para sahabatnya, wa kana yaqulu li ashabihi lastum la tunsaruna bi kasratin, wahai para sahabat, ya, berkata kepada para sahabat, lastum la tunsaruna bi kasratin, kalian itu ditolong bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena itu, ya, bukan karena banyaknya perbekalan, bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena banyaknya persenjataan, bukan, ya. Di perang Badar itu jumlah para sahabat cuma 300 orang. Keluar pun bukan karena dengan tujuan ingin berperang, ya. Sementara kafir Quraisy 1000 lebih, lengkap dengan persenjataan, ya, menggunakan kendaraan kuda, semua lengkap mereka. Para sahabat dengan perlengkapan apa adanya, bahkan ada yang tidak membawa pedang karena memang tujuannya bukan untuk perang, ya. Tapi mereka diperhadapkan dengan musuh yang begitu besar, ya. Wa innama tunsaruna minas sama, maka di tengah itu kata Umar bin Khattab, wa innama tunsaruna minas sama, kalian itu ditolong, mendapatkan pertolongan semata-mata dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iza lam tastagisu fastajaba lakum anni mumiddukum bi alafin minal malaikati murdifin. Ketika di perang Badar, wahai Muhammad, engkau telah terjepit, engkau telah terdesak, memohon, meminta kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka aku kabulkan doamu itu, anni bi alafin minal malaikati murdifin, dengan mengutus kepadamu secara bondong-bondong turun 1000 malaikat menghadapi orang-orang kafir, kemudian turun lagi 1000 malaikat, turun 1000 secara bondong-bondong, turun secara terus menerus menolong para sahabat. Bergelombang malaikat 1000 turun untuk menolong daripada para sahabatnya, mendapatkan pertolongan dari langit. Ini ikhwan sekalian, ya, Allah senantiasa memenangkan agama ini. Lastum tunsaruna bi kasratin, kalian ditolong bukan karena banyaknya jumlah. Wa innama tunsaruna minas sama, tapi kalian ditolong karena mendapatkan pertolongan dari langit. Dalam perang Tabuk, dalam perang Yarmuk, dalam perang Khandaq, dalam perang Zilzil as-Salasil, semua itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam perang Uhud, semuanya. Maka ikhwan sekalian, kalimat ini, wa innama tunsaruna minas sama, kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Kita sebagai orang beriman, sukses, meraih sukses, mendapat keberhasilan, selalu mendapatkan keuntungan dalam perniagaan, misalnya perdagangan, sukses menjalankan satu program di kantor kita, itu bukan karena keberhasilan kita. Kalau seorang beriman, dia akan yakin bahwa dia semata-mata mendapatkan pertolongan bala bantuan dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan sekalian. Wa kana yaqulu, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu senantiasa berkata, inni la ahmilu hammal ijabah, sesungguhnya aku itu tidak terlalu memikirkan hammal ijabah, keinginan untuk diijabahnya doa, ya. Walakin hammad doa, tapi yang aku pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan, mengokohkan, menguatkan di dalam hatiku keinginan untuk berdoa, ya. Karena bagaimana mungkin mau diijabah keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, kalau kita tidak pernah ada keinginan untuk berdoa kepada Allah. Kalau sudah kuat keinginan berdoa kepada Allah, maka ijabah itu akan senantiasa menyertai doa kita. Makanya di sini dikatakan fa iza ulhimtumud du'a, kata Umar bin Khattab, apabila kamu telah diilhami untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal ijabati ma'hu, maka ijabah, terkabulnya doa itu akan senantiasa menyertai daripada doa-doa yang kamu panjatkan itu, ya. Wa akhadha hadha syair, maka untaian kalimat Umar bin Khattab di atas, ya. Kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab di atas, wa akhadha hadha syair, diambil oleh seorang penyair. Fa nazamahu, kemudian dia menazamnya. Apa itu nazam? Nazam itu kalau dalam bahasa Arab adalah
sebuah untayan kata yang kemudian dirangkai dalam bentuk syair. Wa hadza syair, maka diambil seorang penyair, fanazamahu, kemudian kalimat di atas dinazam, dirangkai menjadi sebuah kalimat syair. Faqala, dia mengucapkan dalam syairnya, laulam turid naila ma arju wa atlubu min judi kafaika ma awattani talaba. Laulam turid naila ma arju wa atlubu, kalau sekiranya engkau tidak menghendaki aku mendapatkan meraih apa yang aku inginkan dan aku harapkan, min judi kafaika, dari kemurahan kedermawanan kedua tanganmu, ma'awadtani talabah, maka engkau tidak akan mungkin membimbingku untuk senantiasa berdoa meminta kepadamu. Maksud kalimat syair di atas kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini, faman ulhimad du'a faqad urida bihil ijabah. Itu saja. Siapa yang Allah telah berikan ilham untuk berdoa kepada Allah, faqad uridal ijabah, maka Allah sudah ingin memang mengabulkan senantiasa permohonan doa hamba tersebut. Ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim dengan beliau menukil beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 60. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka pasti aku kabulkan doa kalian. Ini ucapan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi orang yang paling benar ucapannya? Wa man asdaqu minallahi hadisa, siapa lagi orang yang paling baik ucapannya, yang paling benar janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoa kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti kabulkan doa kalian. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya lain, wa iza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya anni, tentangku wahai Nabi Muhammad, fa inni qaribun, katakan kepada mereka aku ini senantiasa dekat dengan mereka, qarib, senantiasa qarib, dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i zad'an, senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepadaku. Iza da'an, apabila mereka berdoa aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ini ikhwan sekalian ya, ditegaskan dengan dua firman Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwa kapan seseorang itu dia punya sudah keinginan yang kuat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, doa aku kabulkan doa kalian. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya, ini dua firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, kita lanjutkan kata beliau, wa fi sunan Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini hadis ini kita sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Tentu kita sudah jelaskan hadis ini secara panjang lebar sebelumnya. Maksudnya bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah, man lam yas'alillah yaghdab alaih, Allah murka kepadanya. Kenapa Allah murka kepada orang yang tidak berdoa? Karena kalau orang yang tidak berdoa ini adalah orang yang sombong, yang kibir, yang angkuh, yang merasa sok bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu itu atas kehendak dirinya. Ya. Dia menganggap mendapatkan segala sesuatu itu atas keberhasilan dia. Dia sukses dalam perdagangan, dia sukses dalam kehidupan. Itu semata-mata karena hanya memang usaha dia. Dia tidak merasa bahwa itu karena ada pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjalankan satu ibadah dan satu ketaatan. Ya, dia merasa bahwa itu berdasarkan kemampuan dia. Tidak, kita semua ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak meminta kepadanya, ini kan kita sombong, seakan-akan kita tidak butuh dengan Allah. Kita tidak butuh dengan pertolongan Allah. Tidak seperti itu ikhwan sekalian. Wa hadza yadullu ala anna ridha fi su'alihi wa ta'atihi. Maka hadis ini perhatikan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Wa hadza yadullu, maka ini sebagai dalil ala anna ridhaahu, bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala fi su'alihi, di dalam meminta kepadanya. Kan seperti itu, kita meminta Allah ridha kepada kita, tidak meminta yaqtab alaih, Allah akan murka kepada kita. Wa ta'atihi, dan ketaatan kepadanya. Ya, kita ulangi, wa hadza yadullu ala anna ridhaahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini menunjukkan sebagai dalil bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala
fi su'alihi wa ta'atihi, di dalam meminta kepadanya dan di dalam ketaatan kepadanya. Sebab kalau tidak meminta kepada Allah, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berarti sebaliknya, siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Ini seperti itu. Wa idza radiya rabbat tabaraka wa ta'ala fakulu khairin fi ridaihi. Masya Allah. Kalau Allah telah ridha tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah ridha, fakulu khairin fi ridaihi, maka seluruh kebaikan apa saja itu sudah berada dalam keridhaannya. Kama anna kulla bala wa musibatin fi ghadabi, sebagaimana seluruh bala dan musibah malapetaka bencana yang akan menimpa seorang hamba fi ghadabihi, dalam kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad, telah disebutkan oleh Imam Ahmad fi kitabihi, di dalam kitab beliau Az-Zuhud, dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zuhud, asaran, sebuah asar, annallaha la ilaha illa anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Iza raditu barakatun, kalau aku telah ridha kepada seorang hamba, maka aku akan berkahi hamba tersebut. Wa laisa li barakatin muntaha, dan keberkahanku tidak ada batas dan akhirnya. Perhatikan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman dahulu, ilmunya kekal sampai saat ini. Ada keberkahan di dalam ilmu. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, karya-karya mereka selalu ditulis dengan tinta emas sampai saat ini. Ada keberkahan di dalam ilmu mereka, terwariskan dari generasi ke generasi. Kenapa? Ada keberkahan karena apa? Allah ridho dengan mereka, sehingga keilmuan mereka itu berkah. Jadi ini ikhwan sekalian menggambarkan bahwa harta itu tidak perlu daripada banyaknya, biar sedikit yang penting berkah. Artinya apa? Harta kita itu yang setelah kita dapatkan, harta kita akan selalu dikenang dengan harta itu. Meskipun kita sudah meninggal, kita akan selalu dikenang bahwa sebab dengan harta yang dia berikan, kebaikan terselenggara di tengah-tengah umat, di satu kampung, di sebuah negeri, ya. Itu keberkahan pada harta. Kita akan selalu dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita, ya. Dengan harta yang kita miliki, dengan kedudukan dan jabatan, kita membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk kemaslahatan umat dan kaum muslimin, maka kita akan selalu dikenang. Ini ya, walaisa li barakatin muntaha, kalau Allah sudah berkahi pada rezeki, pada harta, pada jabatan, pada ilmu dan segala apa yang kita miliki, laisa li barakatin muntaha, keberkahanku tidak ada batas dan akhirnya, ya. Wa iza ghadabtul intu, kalau Allah telah murka, maka Allah akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'u minal walad, dan laknatku tablughu sabi'u minal walad, itu mencapai 7 turunan. Kaum Namrud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Apa kata Allah? Famazaknahum kulla mumazzakin, kami hancurkan mereka di atas muka bumi ini dengan sehancur-hancurnya. Tinggallah puing-puing yang ada, menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kemurkaan, kemarahan Allah turunkan laknatnya kepada satu negeri, Allah hancurkan negeri tersebut. Wa mazaknahum kulla mumazzakin, Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Tinggallah puing-puing yang terjadi di saat ini. Ketika mereka menentang dakwah para nabi dan para rasul, mereka menentang kebaikan, Allah hancurkan mereka. Fir'aun, jasad dan tubuhnya sampai saat ini masih ada. Itu sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita orang-orang yang masih hidup sampai saat ini. Ini ikhwan sekalian. Kita lanjutkan. Wa qad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaburil umam. Maka sungguh dalil akal manusia, akal kita manusia, wan naql, begitupun dalil nakli, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fitrah, dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Wa tajaribul umam, dan seluruh peradaban sepanjang hidup manusia semua mengetahui ala ikhtilafi ajnasihi, berdasarkan perbedaan daripada jenis kelamin mereka, wa milaliha, perbedaan daripada agama mereka, wa nihaliha, perbedaan daripada keyakinan mereka,
ala anna taqarruban ila rabbil alamin, bahwa mendekatkan diri kita kepada Rabbul alamin, wa talaba mardatihi, dan berusaha kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal birri wal ihsan, berbuat baik dan kebaikan, ila khalqihi, kepada seluruh manusia, min a'zamil asbabil jalibati likulli khair. Ini ya, min a'zamil min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin. Ini ya, dari bentuk yang paling agung bagi seseorang, dari bentuk sebab yang terbesar, jalibati likulli khair, seseorang itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi seseorang kalau mau mendapatkan kebaikan, dalil akil menerima semua nakil firman Allah, hadis Nabi, fitrah, peradaban manusia ya. Semua orang mengakui bahwa bertakarrub kepada Allah, kalau orang sudah bertakarrub kepada Allah, mendapatkan ridhanya, berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesama manusia, itulah dari sebab terkuat bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Maka pasti orang ini kebaikan selalu menyertai daripada kehidupannya. Wa addaduha, dan sebaliknya, kalau dia tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, Allah murka kepadanya, tidak pernah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, justru sebaliknya, dia menjadi penyakit di tengah-tengah umat manusia, selalu berbuat kekacauan dan huru-hara di tengah-tengah manusia, min akbaril asbabil jalibati likulli syarri, maka ini dari sebab orang ini akan senantiasa mendapatkan keburukan, malapetaka, musibah, dan kehancuran itu akan senantiasa menyertai dari kehidupan orang tersebut. Al asbabi jalibati likulli syarri, dari sebab jalibati likulli syarri, dia akan mendapatkan segala bentuk keburukan. Famastajlibati ni'amallahi ta'ala, maka barang siapa yang ingin mewujudkan, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wastudfiat niqamahu, dan barang siapa yang ingin menolak daripada bencana malapetaka yang akan Allah turunkan kepada sebuah negeri atau kepada seseorang, bimisli ta'ati wa taqarruban ilaih, itu hanya dengan menjalankan ketaatan dan bertakarrub kepadanya, wal ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ini ikhwan sekalian ya. Jadi kita sampaikan, cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.